Setelah sebelumnya Han Yu mengumumkan Xiao Yan sebagai perwakilan klan Han, semua orang termasuk Hong Li sang ketua klan Hong pun merasa terheran-heran. Bagaimana bisa Han Chi menyerahkan nasib kedua putrinya kepada orang asing yang tak dikenal? Tak lama kemudian seorang lelaki tua di barisan klan Hong pun perlahan membuka matanya dan menatap ke arah Xiao Yan. Dia lalu mengatakan, anak kecil ini tampaknya juga sangat kuat. Aku ingin tahu dari mana klan Han mendapatkan penolong sepertinya. Akan tetapi meskipun kekuatan Xiao Yan belum diketahui, namun lelaki tua ini yakin dengan berbagai macam teknik do tingkat tinggi yang diajarkan kepada Hong Chen, dia pasti mampu memenangkan pertarungan ini. Bahkan ahli puncak Do Huang sekalipun tidak akan berkutik di hadapannya, apalagi hanya seorang pemuda seperti Xiao Yan. Lelaki tua ini merupakan salah satu tetua dari Pavilion Feng Lei yang mengajarkan keterampilan kepada Hong Chen. Singkat cerita, suasana di atas arena pun perlahan menegang. Hong Chen kemudian bersuara dan memberikan kesempatan kepada Xiao Yan untuk menguji kekuatannya dalam 10 pertukaran. Xiao Yan pun langsung menyela dan mengatakan kalau dia tidak perlu bersikap sombong dan lebih baik langsung bertarung saja. Kata-kata ini jelas memprovokasi Hong Chen. Dalam sekejap dogi petir pun melonjak dari seluruh tubuhnya. Setelah itu Hong Chen pun melesat dengan penuh percaya diri. Namun di tengah perjalanan, dogi hijau giok milik Xiao Yan tiba-tiba menerjang dan berhasil menghentikan pergerakan Hong Chen. Karena merasa tidak terima, Hong Chen pun tidak lagi menahan diri dan berniat menyerang sekuat tenaga. Dalam kondisi ini, tangan Hong Chen pun tampak menyerupai cakar dan terus mencoba untuk merobek tubuh Xiao Yan. Beruntung dengan kecepatan Hong Chen, Xiao Yan masih bisa menghindar dan langsung menghentikan cakar petir tersebut. Namun di situ Hong Chen tiba-tiba saja berteriak untuk mengaktifkan sebuah teknik. Dalam sekejap, tangan Hong Chen pun sepenuhnya ditutupi oleh petir dan berubah menjadi sebuah cakar petir yang sangat kuat. Xiao Yan pun merasa cukup terkejut ketika merasakan ketajaman dari cakar tersebut. Di saat yang bersamaan, Hong Chen pun melesatkan cakaran maut yang tak terhitung jumlahnya ke arah Xiao Yan. Meskipun serangan beruntun ini sangat cepat, namun di bawah persepsi spiritual miliknya, Xiao Yan pun dapat melihat setiap tebasan secara jelas dan berhasil menghindar tanpa terluka sedikit pun. Para penonton yang menyaksikan jalannya pertarungan pun mulai merasa kagum dengan kemampuan Xiao Yan yang mampu unggul dari Hong Chen walau sudah melalui banyak pertukaran. Setelah serangannya berulang kali diblokir oleh Xiao Yan, Hong Chen pun akhirnya memasang ekspresi serius dan tidak lagi berani meremehkan kemampuan lawannya. Raungan petir pun samar-samar terdengar. Di saat yang bersamaan, cakar petir yang sangat padat pun perlahan muncul dari balik awan hitam di langit. Dari momentum yang dihasilkan, tampaknya seseorang akan mengalami luka serius jika sampai terkena serangan ini. Dikarenakan situasi sudah tidak memungkinkan untuk bisa bersantai, Xiao Yan pun akhirnya menunjukkan kekuatan bintang 7 Do Huang miliknya di hadapan semua orang. Begitu merasakan pancaran doki yang begitu kuat terus melonjak dari tubuh Xiao Yan, para penonton pun sadar kalau pemuda ini ternyata adalah seorang ahli Do Huang yang jauh lebih kuat dari Han Yu. Tanpa basa-basi, Xiao Yan pun langsung mengepalkan tinjunya dan melepaskan tinju peledak oktan untuk memblokir cakar petir milik Hong Chen. Suara benturan pun seketika menyebar ketika kedua serangan ini saling bertabrakan. Tak lama kemudian, sesosok manusia yang tidak lain adalah Hong Chen pun tampak dipukul mundur. Sementara Xiao Yan masih berdiri tegak di titik benturan. Setelah menstabilkan diri, Hong Chen pun lantas menatap Xiao Yan dengan tatapan suram sembari mengatakan, "Tak kusangka kau juga seorang bintang 7 Do Huang. Tidak heran klan Han sampai berani mengirimmu sebagai perwakilan. Namun kekuatan yang kau miliki itu masih belum cukup jika ingin mengalahkanku." Sesaat kemudian kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya pun menyebar di sekitar tubuh Hong Chen. Pemandangan ini membuat Hong Chen yang terbungkus di dalamnya terlihat seperti seorang dewa petir. Kemungkinan ini merupakan salah satu teknik rahasia yang dia pelajari dari Pavilion Feng Lei. Selain itu, Hong Chen juga menunjukkan sebuah senjata berbentuk palu yang diselimuti petir. Jika seseorang yang berlatih metode ki petir menggunakannya, maka doki yang dia miliki akan mengalami peningkatan pesat. Xiao Yan pun tampak sedikit serius setelah melihat Hong Chen mengeluarkan senjata palu itu. Jika ditambah teknik rahasia yang dia gunakan, maka kekuatan Hong Chen saat ini bisa dibilang setara dengan bintang 9 Do Huang. Xiao Yan jelas familiar dengan metode semacam ini. Meskipun sedikit berbeda, namun teknik rahasia milik Hong Chen ini sejenis dengan 3 perubahan api misterius yang biasa digunakan oleh Xiao Yan. Tatapan semua orang pun sontak terfokus ke arah Hong Chen yang sedang berada dalam mode dewa petir. Hal ini secara alami membuat mereka semakin mengakui kehebatan Pavilion Feng Lei, dan memang layak disebut sebagai salah satu fraksi terkuat yang berdiri di wilayah Central Plains.
Di samping itu, penampilan Xiaoyan juga membuat para penonton terus memuji kehebatannya. Siapa sangka jenius nomor 1 di kota Tianbei seperti Hong Chen sampai dipaksa menggunakan teknik rahasia dalam pertarungan ini. Akan tetapi mereka juga masih penasaran sebenarnya dari mana pemuda ini berasal. Mengingat nama Xiaoyan sangatlah asing dan tidak pernah terdengar di wilayah Central Plains. Tak lama kemudian Xiaoyan lantas mengeluarkan senjata pamungkasnya dan bersiap untuk bertarung. Pada awalnya Hong Chen cukup khawatir Xiaoyan akan menggunakan sesuatu yang dapat mempercepat pergerakannya. Namun karena dia juga menggunakan senjata berat, hal ini secara alami memberi keuntungan tersendiri bagi Hong Chen. Singkat cerita, mereka berdua pun mulai bergerak dan saling bertukar serangan satu sama lain. Selama pertukaran ini, pergerakan Hong Chen pun selalu terbaca oleh Xiaoyan, hingga membuatnya merasa heran bagaimana bisa Xiaoyan memblokir langkah 3000 petir yang dia miliki dengan mudah. Tak sampai di situ, Hong Chen kemudian terbang ke langit dan menciptakan sebuah petir maha dahsyat yang diarahkan tepat di kepala Xiaoyan. Xiaoyan pun buru-buru mengayunkan pedang hitam miliknya dan mengaktifkan teknik 6 penguasa untuk menghalau sambaran petir tersebut. Pertahanan ini sempat membuat Hong Chen merasa putus asa. Namun dia segera bangkit kembali dan melemparkan palu petir yang ada di tangannya. Dalam sekejap palu ini pun meledak dan membentuk sebuah badai petir yang sangat menakutkan. Kali ini Hong Chen yakin Xiaoyan pasti tidak akan bisa menghindar dari serangan pamungkasnya itu. Di saat kepercayaan diri Hong Chen mulai meningkat, Xiaoyan pun tampak tersenyum dingin dan akhirnya mengeluarkan kekuatan api surgawi hijau giok. Setelah nyala api menyelimuti seluruh tubuh Xiaoyan, tetua dari pavilion Fenglei pun sontak menyadari kalau itu adalah api surgawi yang sangat kuat. Di samping itu Hong Chen juga tampak gelisah, dia jelas mengerti kalau lawan yang dia hadapi kali ini sangatlah merepotkan. Selang beberapa waktu, Xiaoyan pun mulai bersuara dan akhirnya mengaktifkan teknik 3 perubahan api misterius di hadapan semua orang. Tindakan ini jelas membuat para penonton terutama sang tetua dari pavilion Fenglei terkejut bukan main. Tampaknya kali ini Hong Chen benar-benar akan menderita kerugian yang sangat besar. Tekanan yang dipancarkan Xiaoyan bahkan lebih kuat dari Hong Chen setelah dia menggunakan teknik rahasia. Jika Hong Chen setara dengan bintang 9 Do Huang, maka Xiaoyan saat ini benar-benar sama dengan ahli puncak Do Huang dan hanya perlu selangkah menuju tingkatan Douzong. Penampilan Xiaoyan ini tentu membuat Han Qi tercengang bukan main. Siapa sangka Xiaoyan memiliki teknik rahasia yang jauh lebih kuat dari yang digunakan oleh Hong Chen. Selain itu, sebagai ahli Douzong setengah langkah, Han Qi juga jelas merasakan kalau kekuatan Xiaoyan saat ini tidak lebih lemah darinya. Sementara itu, Xiaoyan yang berada di atas arena pun samar-samar dapat merasakan sebuah penghalang yang tidak bisa dia tembus di dalam tubuhnya. Sepertinya itu adalah pembatas antara Do Huang dan juga Douzong. Jika Xiaoyan bisa mendapatkan 2 perubahan terakhir dari teknik rahasia yang dia miliki, kemungkinan besar penghalang ini akan bisa dihancurkan. Setelah itu, Xiaoyan pun menatap tajam ke arah Hong Chen dan langsung melesat sembari mengayunkan pedang hitam di tangannya. Namun kali ini Hong Chen masih berhasil lolos berkat bantuan langkah 3000 petir. Tentu saja Xiaoyan tidak berhenti dan terus menyerang Hong Chen secara brutal hingga akhirnya dia pun terpental cukup jauh ke belakang. Hong Chen pun jelas merasa heran dan bertanya-tanya, bagaimana bisa langkah 3000 petir tidak berpengaruh di hadapan Xiaoyan. Di saat Hong Chen masih terjebak dalam pikiran ini, Xiaoyan pun tiba-tiba muncul dan kembali menyerangnya secara brutal. Karena semakin terdesak, Hong Chen pun hanya bisa bertahan sekuat tenaga sambil mencari peluang untuk melancarkan serangan balik. Para ahli tingkat tinggi yang mampu melihat pergerakan mereka berdua pun jelas menyadari kalau Hong Chen sudah tidak memiliki peluang untuk menang. Dan benar saja, tak lama setelah itu Xiaoyan pun tampak mendaratkan pukulan super keras tepat ke dada Hong Chen, hingga membuatnya memuntahkan seteguk darah segar dan terpelanting keras ke belakang. Pada saat ini kondisi Hong Chen benar-benar terlihat menyedihkan. Ini merupakan pertama kalinya dia bertemu dengan lawan yang mampu membuatnya tak berkutik. Terlebih, Xiaoyan bahkan jauh lebih muda darinya. Sesaat kemudian Hong Chen lalu meledakkan seteguk darah segar di atas permukaan palu petir miliknya. Dalam sekejap, gemuruh petir maha dahsyat pun sekali lagi berkumpul di sekitar palu tersebut. Kali ini Hong Chen berniat menggunakan teknik Do tingkat tinggi yang diajarkan secara langsung oleh ketua pavilion Fenglei cabang utara. Setelah gemuruh petir berlangsung cukup lama, sebuah petir raksasa pun turun dari langit dan menjelma menjadi sesosok binatang petir buas yang sangat menakutkan. Dalam hitungan detik, makhluk ini pun melesat ke arah Xiaoyan dan berniat menerkamnya. Kecepatan binatang petir buas ini membuat Xiaoyan secara tidak sadar menggunakan langkah 3000 petir yang dia sembunyikan sejak awal demi bisa menghindar. Tentu saja tindakan ini jelas membuat Xiaoyan merasakan kalau hal buruk akan segera terjadi.
Tetua Pavilion Fenglai yang duduk di kursi klan Hong pun seketika menunjukkan ekspresi terkejut. Begitu Xiaoyan menggunakan teknik yang hanya bisa digunakan anggota dari Pavilion Fenglai. Sementara itu di arena pertempuran, Xiaoyan yakin kalau serangan ini kemungkinan adalah teknik terkuat yang dimiliki oleh Hong Chen. Jadi selama dia bisa memblokir serangan ini, maka Hong Chen tidak akan memiliki kekuatan lagi untuk melawan. Dengan begitu pertarungan akan langsung berakhir. Setelah memikirkan hal itu, Xiaoyan pun segera membentuk mantra segel dan berniat melepaskan segel pembalik laut. Untuk mengulur waktu, Xiaoyan pun mengaktifkan teknik gelombang sonik dan berhasil memperlambat binatang petir buas milik Hong Chen itu. Begitu formasi segel telah diselesaikan sepenuhnya, Xiaoyan pun segera mengambil ancang-ancang dan akhirnya melepaskan teknik tersebut ke arah binatang petir itu berada. Begitu benturan keras terjadi, binatang petir ini pun perlahan memudar dan seketika meledak di bawah tekanan segel pembalik laut milik Xiaoyan. Xiaoyan tentu tidak melewatkan kesempatan ini dan bergegas menerjang ke arah Hong Chen. Alhasil dia pun berhasil mendaratkan pukulan telak untuk yang kedua kalinya. Karena luka parah yang dia alami, Hong Chen pun akhirnya mengaku kalah di hadapan semua orang. Setelah mendengar pengakuan ini, Xiaoyan pun seketika menarik kembali pedang hitam miliknya. Para penonton pun hanya bisa terdiam dan tak bisa membayangkan kalau jenius nomor 1 di kota Tianbei akan dikalahkan dengan cara mengerikan seperti ini. Sementara itu pihak klan Han terlihat bersorak gembira atas kemenangan Xiaoyan. Hanci pun turut bersuka cita dan menyadari kalau Xiaoyan jauh lebih berbahaya dari yang dia pikirkan. Tepat ketika Xiaoyan berbalik dan berniat meninggalkan arena pertarungan, niat membunuh yang sangat ganas pun seketika melintas di mata Hong Chen. Dia pun tiba-tiba menembakkan sebuah panah petir yang tersembunyi di balik kerah lengannya. Namun begitu panah ini menancap di punggung Xiaoyan, tubuhnya pun tiba-tiba menghilang bagaikan ilusi. Ternyata itu hanyalah bayangan yang tercipta dari langkah 3000 petir. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan pun muncul di belakang Hong Chen dan langsung menghantamnya dengan pukulan mematikan. Tetua Pavilion Fenglai yang melihat hal ini pun bergegas turun ke arena untuk menyelamatkan Hong Chen. Namun sayang dia terlambat dan menemukan kalau Hong Chen saat ini sudah menjadi cacat akibat pukulan Xiaoyan itu. Seperti biasa, para orang tua dari pihak lawan tentu merasa tidak terima dengan perbuatan Xiaoyan. Meskipun pada dasarnya semua itu terjadi akibat tindakan mereka sendiri. Tampaknya setelah ini pertempuran hidup dan mati akan benar-benar terjadi, guys. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu untuk spoiler pembahasan PTTH Season 5 episode 92 part 2-nya. Dan untuk spoiler selanjutnya akan Mimin upload secepatnya, guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semangat buat kalian yang menjalankan ibadah puasa, and see you next time. Fade away.